segala sesuatu pada hakikatnya adalah dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dengan Allah. Jadi segala sesuatu hakikatnya apa? Dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dengan Allah. Dari itu berarti sama dengan milik ya. Sama dengan milik. Contoh, tubuh kita. Kita urutkan saja. Dari mana? Dari orang tua. Iya, orang tua dari mana? Dari ujungnya dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Siti Hawa dari mana? Dari Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari tanah dari Allah. Kemudian oleh Allah. Bisa enggak ada Nabi Adam ujuk-ujuk muncul sendiri itu? Enggak mungkin bisa. Diciptakan oleh Allah. Terus kira-kira kamu muncul sendiri, bisa enggak? Enggak bisa. Ya, orang tuamu bisa jadi kamu itu karena selnya orang tuamu dipertemukan oleh Allah, dijaga oleh Allah, ya, maka dijadikan kun fayakun oleh Allah. Ya, kemudian semuanya ini sebetulnya untuk Allah. Ya, untuk Allah, bukan untuk siapapun. Makanya kalau tidak kita kembalikan kepada Allah, maka kita akan salah, gak akan bisa benar. Dan tidak mungkin bisa bergerak kecuali dengan Allah. Kekuatan dari mana? Dari Allah. Jadi billah, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, dengan perlindungan yang diberikan oleh Allah. Itu hakikat segala sesuatu. Singkat kata, semuanya itu bismillah. Singkat kata, daripada pusing dari, oleh, dengan, ya pusing loh ya. Singkat kata semuanya bismillah. Ya, semuanya bismillah. Begitu bismillah itu lengkap. Semuanya udah masuk di situ. Bismillah. Bismillah. Tanpa bismillah nggak bisa. Ya. Bismillahi bada'na li rabbina. Gitu kan kalau pagi baca Asmaul Husna. Bismillahi bada'na. Semua dimulai dengan bismillah. Tanpa bismillah nggak bisa, nggak akan bisa. Dan kalau toh tampak bisa, itu gagal. Yaitu gagal. Nah sekarang mulai kita coba ngarang. Ayo ngarang, punya cita-cita apa, hajat apa yang agak aneh gitu sedikit, tapi kamu pengen. Mbak-mbak nih salah satu siapa, teriak aja ngawur gak apa-apa, hajat. Nikah terlampau umum, udah. Yang lain. Berangkat haji umum, udah. Yang gak umum. Punya pesawat, nah suka saya itu hajatnya, nggak umum itu. Oke, punya pesawat. Kita mulai dari sini ya. Punya pesawat. Pertanyaan Mbak, punya duit nggak buat beli pesawat? Nah, jawabannya mulai pinter. Belum. Ya belum ada di tangan. Konsepnya begini. Pengen punya pesawat. Pesawat milik siapa? Milik Allah. Ya, tapi ngambilnya pakai duit gitu kan ya. Pesawat milik Allah, ngambilnya pakai duit, milik Allah. Maka jangan pernah kamu menganggap pesawat itu milik manusia. Hakikat ya, hakikat. Ini miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kalau mau berikan ke saya bisa. Karena Allah Maha bisa. Berarti poin berikutnya setelah hakikatnya paham, pesawat itu milik Allah, saya pengen. Terus yang dilakukan apa? Minta sama Allah. Kalau judulnya minta sama Allah itu berarti kita mengukur milik kita atau mengukur miliknya Allah? Miliknya Allah. Mengukur kekuatan kita atau kekuatan Allah? Namanya orang minta itu berarti punya atau enggak punya? Enggak punya. Namanya orang minta tolong itu berarti dia dalam kesulitan atau kelapangan? Kesulitan. Nah berarti kita dalam sulit, dalam sempit, dalam susah, dalam enggak bisa, minta sama yang punya, yang maha bisa, yang maha lapang, yang maha kuat, yang maha segala-galanya. Oke, pengen pesawat. Yang punya Allah, minta sama Allah.
minta sama Allah. Selanjutnya, sudah cukup minta. Nah, ada langkah ketiga. Langkah ketiga ini baru menjalankan syariat. Baru menjalankan syariat. Syariat minta. 1, sholat hajat. 2, minta doa dari orang lain yang doanya dijamin kabul oleh Allah Ta'ala. Siapa itu? Doanya orang tua buat anak, ya. Doanya mertua untuk menantunya. Doanya siapa lagi? Orang yang dipandang soleh. Dipandang soleh karena yang tahu soleh atau enggak soleh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang itu kita kasih label soleh karena prasangka baik kita. Maka prasangka baik kita itulah yang menyebabkan doa kita terkabul. Karena kadang yang dikira soleh enggak soleh, salahnya luar biasa. Tapi prasangka baik kita kepada manusia yang lain ini orang soleh, maka Allah memberi sesuai prasangka baik kita. Kalau kita ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Kalau kita menyangka orang ini orang yang baik di sisi Allah, Allah akan menjadikan orang itu seperti yang kamu sangka dan kamu akan diberi seperti yang kamu sangka. Itu hebatnya prasangka baik. Jadi minta doa dari orang-orang yang dipandang soleh. Kemudian termasuk diantaranya adalah berziarah kepada yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Penjelasannya panjang. Singkatnya itu termasuk diantara cara meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan sodakoh. Karena sodakoh itu bisa meredam amarahnya Allah. Orang kalau sudah amarahnya diredam oleh Allah Ta'ala, maka kalau minta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sedekahnya biar cespleng, maka wujudkan hajat orang lain. Ada orang, kamu mau beli rumah, ada orang mau beli rumah. Duitmu buat beli rumah enggak cukup, buat beli rumahnya dia cukup. Ya, kamu bantu dia beli rumah, maka nanti kamu akan dibelikan rumah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mewujudkan hajat seorang, Allah akan wujudkan hajatnya juga. Itu tercatat dalam syariat. Maka untuk melaksanakan poin nomor 2, minta sama Allah, belajar. Ya, belajar. Apa saja ya cara minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belajar itu, dipelajari dengan bagus. Dan alhamdulillah kalau yang bab minta ini pelajarannya banyaknya luar biasa. Betul kan ya? Ya, banyaknya luar biasa. Kemudian setelah minta dengan syariat yang tadi, maka harus ada yang namanya aksi. Aksinya apa? Beli butuh duit. Beli butuh duit. Betul kan ya? Zahirnya. Berarti saya harus punya duit. Sementara saya nggak punya duit. Aksinya ngapain? Kerja. Nggak nanya hasil ya. Aksi. Jadi jangan bahas hasil. Karena kadang aksi yang kecil hasilnya itu unlimited. Aksinya kecil tapi hasilnya luar biasa. Nanti saya buktikan. Aksinya kecil, hasilnya luar biasa. Kamu jangan membatasi hasilmu dengan aksimu. Jangan batasi hasilmu dengan aksimu. Kalau kamu batasi hasilmu dengan aksimu, maka yang kamu dapatkan mirip yang kamu bayangkan, bahkan kurang dari yang kamu bayangkan. Tapi kalau tidak kamu batasi, unlimited. Hasilnya nggak ada limitnya, nggak ada batasnya. Jadi aksi, ya aksi. Contoh, mau beli pesawat, aksinya jual tempe. Masuk akal enggak? Masuk akal. Kenapa? Orang pesawat butuh duit, jual tempe menghasilkan duit. Paling jawabannya, lah kapan tukune, kan begitu ya? Kapan belinya? Kalimat seperti ini mengandung kemusyrikan. Kapan kamu bisa beli dengan jual tempe? Itu mengandung kemusyrikan. Karena menganggap yang bisa membelikan pesawat adalah pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang kecil tidak bisa. Ini musyrik. Karena pada hakikatnya yang bisa belikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya jalani syariat, aksi yang saya mampu maksimal saat ini, ya ini. Kalau mampunya jual tempe, ya jual tempe, jangan duduk nganggur. Mampunya jual pisang, ya jual pisang. Mampunya itu jaga parkir, ya jaga parkir. Yang penting aksinya ada. Tujuannya jelas, bidikannya arahnya tepat, bergerak. Perkara bergeraknya itu jalannya ngesot, gak apa-apa kan jalan. Beb, emang orang jalan yang ngesot bisa sampai Jakarta, Beb? Oh bisa. Kenapa? Kebetulan ketemu saya. Saya lihat, oh santri weekend ngesot.
Saya samperin, kenapa kok ngesot? Ya Beb, habis jatuh motor, hilang Beb. Bahkan saya dituduh malingnya Beb. Masya Allah. Kebuki, naudzubillah min dzalik, insya Allah nggak ada santri weekend seperti itu ya. Terus nggak tego nih, namanya ustadznya kan nggak tego ya. Ya udah ikut sama saya. Kebetulan ikut sama saya naik mobil yang barusan mau saya jual. Padahal saya jualnya di Jakarta. Sehingga ikut ke Jakarta, numpang gratis, naiknya Alphard. Masya Allah. Diantarkan sampai itu tujuan. Bahkan setiap perhentian diajak makannya gratis. Sampai tujuan capek, udah nginep sama saya. Di mana? Hotel yang kamu suka. Masya Allah. Akhirnya dia pamer sama temennya. Ngesot sampai Jakarta. Paham maksud saya enggak? Aksinya ngesot, hasilnya sampai tujuan. Jadi kamu jangan batasi hasilmu dengan aksimu. Salah itu. Jangan batasi hasilmu dengan aksimu. Karena detik kamu membatasi hasilmu dengan aksimu, kamu melupakan Tuhanmu. Kamu melupakan Tuhanmu dan kamu mulai berjalan dengan hitung-hitunganmu sendiri. Nah itu orang yang gak beragama. Orang yang beragama, Allah ajarkan, kamu tahu hakikatnya, kamu minta sama aku, jalani syariat. Ya, jalani syariat. Nah, contoh dalam Al-Quran. Banyak sebetulnya. Cuman saya kalau nanti ngasih contoh banyak-banyak kan ya, kesian yang dikasih contoh. Kelamaan dengarkannya, kan lebih cepat, lebih bagus. Ini alasan Ustadz untuk biar ceramahnya nggak lama-lama. Ya, dari perempuan dulu. Salah satu contoh atau dua contoh wanita di dalam Al-Quran yang aksinya gak masuk akal tapi hasilnya luar biasa. Coba sebutkan nama. Perempuan loh. Maryam. Satu lagi siapa? Siti Asia, ya. Yang disebutkan namanya di Al-Quran istri Fir'aun. Ya, istri Fir'aun. Sama Sayyidatuna Maryam. Betul kan ya? Istri Fir'aun dulu deh. Istri Fir'aun. Dapat bayi namanya Musa. Alaihissalam, Nabi Musa. Dapat bayi namanya Nabi Musa alaihissalam. Bayi laki-laki. Buronan Fir'aun. Buronan Fir'aun. Tanya, aksinya membawa bayi laki-laki menghadap Fir'aun, itu aksi yang hasilnya harusnya mati atau hidup? Harusnya hasilnya mati atau hidup? Mati. Yang bawa bayi tujuannya agar hidup atau agar mati? Agar hidup. Tujuannya agar bayi ini hidup dan diangkat jadi anak. Pertanyaan saya, ini masuk akal atau gila? Maaf ya Mbak ya. Fir'aun misalnya nih mas-mas nih Fir'aun misalnya. Daripada saya mencontohkan orang lain kan enak murid sendiri gitu kan ya. Mas-mas nih Fir'aun, ini Fir'aun, Anda istrinya. Ya kan enak atau jadi bagian yang enak, betul kan ya? Ini kelompok Fir'aun, ini kelompok istri Fir'aun. Ini kelompok Fir'aun ini udah ngeluarkan fatwa. Bayi laki-laki ketemu, bunuh. Bayi laki-laki ketemu, bunuh. Hidup, bunuh. Anda sebagai istri, dengar suami seperti itu, kira-kira kalau Anda menemukan bayi laki-laki, berani tidak ngomong, yang ini jangan dibunuh, ambil anak saja. Saya mau nanya. Padahal kamu tahu suamimu bengis, sadis, dan tidak punya ampun. Dan orangnya tak punya empati, bahkan simpati. Ngeri. Kira-kira akankah kamu bawa bayi itu menghadap suamimu? Ayo jawab yang keras. Tidak. Nah kalau tiba-tiba ada wanita mengatakan, saya akan menghadap suami saya, dan akan saya sodorkan bayi ini kepadanya, agar dia menjadikan ini anak angkat saya. Pertanyaannya, itu waras atau kewarasan? Buat orang yang pakai pola pikir mengatakan nggak masuk akal, betul ya? Perbuatannya ngawur nih, nggak masuk akal. Ini perbuatan yang sangat-sangat menjanjikan kematian, bukan kehidupan. Tapi istrinya Fir'aun punya semangat yang besar. Dia punya cita-cita yang besar dan dia tahu dari awal udah mukmin ini, paham. Ada Tuhan, ada Allah. Bermodalkan bismillah. Hasil itu urusan Allah. Tapi aksinya benar. Karena bayi ini kalau toh dipegang siapapun, ketahuan Fir'aun akan dibunuh. Betul kan? Ya, ketahuan siapapun nanti akan
dibunuh. Daripada dibunuh lewat ketahuan orang lain, lebih baik saya yang menghadap. Toh walaupun saya ini mustahil diterima, tapi kan saya wanita, saya punya rayuan yang susah ditolak oleh pria. Masya Allah. Gitu Mbak. Berangkat nih menghadap Firaun. Jadikan ini anak angkat yang menyejukkan hatiku dan hatimu. Bukan hati kami, enggak loh. Karena istri Firaun paham betul, Firaun hatinya enggak bersama dia. Firaun hatinya enggak bersama-sama dia. Paham betul kalau Firaun ini beda. Makanya bilang penyejuk hatiku dan hatimu. Jadi kalau hatiku udah pasti sejuk, kalau hatimu wallahu a'lam gitu kan ya. Nah, majulah. Hasilnya diiyakan sama Firaun. Dibiarkan hidup. Satu, itu enggak masuk akal, betul? Yang kedua, anak angkat. Lebih enggak masuk akal. Yang ketiga, dimasukkan kamarnya Firaun, tidurnya di kamarnya Firaun. Lebih enggak masuk akal. Nomor 4, ya, dicarikan ibu susu. Biar enggak mati nih bayi. Lebih enggak masuk akal. Nomor 5, disayang, dibesarkan, ditimang-timang, ya diajak main, dipanggilkan guru-guru terhebat di kerajaan. Ini bukan lagi tidak masuk akal, ini jeglek ini. Mungkin orang di sekitar Firaun akan ngomong, wah raja kita ini kesurupan siapa ini? Kok begitu lembek? Tadinya kasar, lantang, begitu kena istrinya langsung keok. Betul? Ya, ini karena apa? Yakinnya seorang wanita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aksinya seperti itu. Hasilnya lebih dari yang diharapkan dan tidak sesuai kenyataan seharusnya. Kenyataan seharusnya hitung-hitungan mati, tapi hasilnya hidup bahkan sampai dewasa. Jelas? Yang kedua, so ada 3 ya. Yang kedua, ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ini dulu ya, ini wanita semua nih. Dan bukan Nabi semua, wali-wali semua. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Ditinggal di Mekah. Batu, pasir, gak ada air, gak ada tumbuhan. Gunung, pasir, batu. Sama bayi. Logikanya mati atau hidup? Mati. Dan saat itu kehabisan air, kehabisan bekal. Gak ada minuman. Gak ada ASI. Karena masa menyusu udah habis. Ya udah habis, usia 2 tahunan. Logikanya si ibu harusnya meluk anaknya, terus ngomong, nak mari kita sambut Israel berdua. Aku tidak ingin mati, ya engkau jauh dariku atau aku jauh darimu. Aku pengen engkau dan aku romantik berpelukan, meninggalkan alam kehidupan menuju alam yang ada di sono. Berpelukan. Terus dikenal dalam sejarah nanti. Nabi Ismail dan ibunya demi melaksanakan titah ilahi meninggal husnul khotimah berpelukan. Begitu? Enggak. Yang dilakukan enggak masuk akal. Bayinya ditaruh, si ibu lari ke gunung, sofa, kemudian di sofa ingak-inguk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya apa? Tengok kanan, tengok kiri, enggak enak ya. Tengok kanan, tengok kiri, itu pun juga bukan Indonesia. Indonesia menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri. Betul kan ya? Dan melihat ke sekeliling, ke sekitar, adakah manusia di sana? Panjangnya luar biasa. Bahasa Jawa, ingak-inguk, selesai. Asik loh? Ingak-inguk. Ingak-inguk, tidak ada manusia, pindah ke Marwah. Pindah ke Marwah. Ingak-inguk, nggak ada manusia, mestinya kan kembali ke anaknya. Terus anaknya digendong. Nah, ibu udah usaha. Tapi udah menurut Google Map. Dan Google Earth. Ya, Google Earth, ibu sudah lihat pakai satelit. Ya, ini ada air kedalaman sekian ratus meter. Ada manusia, jauhnya adalah puluhan atau ratusan kilo. Jadi nggak mungkin ada air muncul dari bumi dan hujan, ini jelas nggak ada awan, panasnya luar biasa. Jadi tidak mungkin ada air netes dari langit dan tidak mungkin ada musafir
lewat, gak mungkin. Jadi daripada nanti ibu mati ketika lari Safa Marwah, lebih baik kita berpelukan menunggu ajal tiba. Ini fakta ya. Tapi apakah begitu yang dilakukan ibunya Nabi Ismail alaihissalam? Tidak. Syariatnya apa? Yang ngasih air bukan kita ngebor sumur. Yang ngasih air bukan musafir lewat. Yang ngasih air bukan hujan turun dari langit mesti ada mendung. Ya. Yang ngasih air Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan batasi kekuasaan ilahi dengan pola pikir yang kamu ngerti. Jangan batasi kekuasaan ilahi dengan pola pikir yang kamu ngerti. Yang diketahui oleh ibunya Nabi Ismail alaihissalam adalah hakikatnya semua dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dengan Allah. Bismillah, Allah yang bisa, aku tidak bisa. Tugasku minta sama Allah. Ikhtiarnya bisanya apa? Ikhtiar yang masuk akal bukan menggali karena nggak punya alat gali, betul. Ikhtiar yang paling masuk akal cari musafir lewat. Kalau ada 40 kilo kelihatan mata dikejar itu. Itu dikejar. Ternyata nggak kelihatan apa-apa, maka nggak putus asa. Siapa tahu kok tadi saya salah lihat, lari lagi ke Marwah, Safa. Oh mungkin saya salah lihat yang di sana. Siapa tahu sudah ada sekarang. Selalu berharap melihat manusia, tapi harapannya hatinya ke Maha Kuasa. Sehingga ketika mata melihat hampa, hatinya tak pernah terasa hampa. Beda dengan kita, menggantungkan harapan pada yang dilihat, yang didengar, hati maupun mata. Maka ketika mata melihat tidak sesuai kenyataan, hatinya hancur, saudara-saudara. Betul? Larang logi. Ini mahal ini. Boleh dilanjut? Lari Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Hitungan ke-7. Jadi Allah tuh maha menyenangkan. Ya maha menyenangkan. Makanya Allah semua itu hampir ya, karunia ilahi itu pakai hitungan langit. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya kan ya? Pakai hitungan, ada angkanya. Dan angkanya cantik. Ya, angkanya cantik. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Safa Marwah 7 kali, tawaf 7 putaran, maka air pun muncul dari 7 lapis bumi. Cus. Di mana? Di Safa? Enggak. Di Marwah? Enggak. Ternyata di kaki anaknya. Jejak, bukan ngebur, jejak. Kaki, air muncul. Saya mau nanya, usahanya mungkin enggak munculkan air? Enggak. Aksinya itu enggak bisa munculkan air, enggak bisa datangkan air. Bahkan aksinya seakan-akan hampa dan sia-sia, zero, nol. Enggak ketemu manusia, enggak ketemu alat gali. Yang tidak beraksi siapa? Bayi. Justru Allah munculkan air di tempat yang enggak ada aksi. Betul? Tapi yang paling butuh siapa? Bayi. Bayinya enggak beraksi tapi paling butuh. Allah munculkan di dekat situ. Sehingga si bayi enggak repot, si ibu tidak repot. Itu hasil awal. Hasil berikutnya, burung datang. Karena ada air. Hasil berikutnya, musafir yang puluhan kilo, lihat kok di sono tuh ada daerah kok banyak burung di atasnya. Berarti ada air. Para musafir paham, kalau lewat situ lebih dekat. Kalau ada air, ya udah lewat situ saja. Musafirnya lewat situ. Di situ parkir seneng, ya, bangun perumahan, mau ambil air, bayar pada ibunya Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian ibunya Nabi Ismail dan anaknya ini Ismail alaihissalam duduk manis dapat duit. Asik ya. Butuh apel, kamu punya apel, Pak, sini saya kasih air. Ya, butuh kelapa, kamu punya kelapa, Pak, sini saya kasih air. Sehingga duduk manis, rezekinya datang. Itu baru hasil saat itu. Hasil berikutnya, sampai hari ini orang mau ke Mekah itu ya, mau ke Mekah, di antaranya berkat Nabi Ismail dan ibunya dan Nabi Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Perempuan lagi. Jadi perempuan mulai manduk-manduk. Tonton. Wedok bro, wedok. Lanjut. Yang ketiga, Siti Maryam. Sayyidatuna Maryam alaihissalam, ibunya Nabi Isa. Ya, ibunya Nabi Isa. Yang satu ibu angkatnya Nabi Musa, yang satu ibu kandungnya Nabi Ismail, yang satu ibunya Nabi Isa. Nah, kalau tiga-tiga ini ibunya Nabi jadinya seperti itu, lantas bagaimana dengan ibunya Nabi Muhammad SAW?
Makanya jangan mikir yang jelek-jelek, dah gitu aja. Jangan mikir yang jelek-jelek. Ibunya Nabi Isa alaihissalam, wanita, mengandung tanpa disentuh manusia. Bukan tanpa pernikahan loh ya, tanpa disentuh manusia. Gak ada dokter, gak ada apa-apa. Langsung dari Allah Ta'ala. Caranya Allah, kun fayakun. Tidak disentuh manusia. Mungkin disentuh malaikat. Malaikat mungkin bantu proses masuknya ke dalam rahim. Proses langit ya, proses langit. Hamil. Lapar haus ya di tempat yang gak ada air. Sama kasusnya, gak ada air. Di bawah pohon kurma. Pohon kurmanya besar, tinggi, manjat gak mungkin. Mau nyenggek gak ada senggek itu. Gak ada senggek. Senggek itu apa? Galah ya. Ya galah itu ya sudahlah galah gak apalah. Galah ya, gak ada senggek, gak ada galah. Tangan gak bisa menjangkau. Logikanya apa? Nunggu. Ada orang yang bisa bantu manjat. Posisinya semua orang lagi benci beliau. Semua orang lagi benci Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Benci. Sebel. Ini perempuan gak benar. Ini perempuan gak baik. Ya, dicemooh, dicaci, dimaki, dihina. Sehingga beliau menyepi. Ya, beliau menyepi. Di bawah pohon, hamil, hampir melahirkan. Pertanyaan saya. Kalau kamu jadi wanita tersebut, sedih atau enggak sedih? Sedih kan ya? Sedih banget. Apa kata Allah Ta'ala? Wahuzzi. Batang korma tempatmu bersandar itu goyangkan. Nanti buahnya akan berjatuhan. Dan di bawah kakimu itu ada sungai mengalir sebetulnya. Jadi cuman pakai tangan dikelilingi akan muncul airnya. Pertanyaan saya. Kalau misalnya yang ngasih petunjuk itu bukan Allah Ta'ala, kamu dikasih petunjuk sama Mas Edwin. Mbak, obah no mbak, gogrok. Kira-kira gimana? Percaya enggak? Enggak kan? Nah sama sekarang ini banyak orang dikasih petunjuk sama kiai, sama habib ya, menganggap enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Padahal yang digunakan kiai sama habib petunjuk langit. Langit, amalan-amalan dari Nabi Muhammad SAW maupun para anbiya sebelum beliau maupun amalan para wali. Sayyidatuna Maryam alaihissalam paham, masih kecil udah dilatih sama Allah. Dilatih, latihannya apa? Modalnya zikir sama wirid di kamar dapat makanan. Tapi kenapa setelah besar zikir wirid jalan tidak dapat makanan? Kenapa? Karena dulu nggak punya tanggung jawab sama orang. Dulu nggak punya tanggung jawab sama orang. Sama orang tuanya nggak punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya udah dilepas sama orang tuanya. Ya, kemudian diambil anak angkat oleh saudara iparnya. Nggak punya tanggung jawab. Setelah hamil punya tanggung jawab. Tanggung jawab pada bayinya. Jadi harus ngasih nafkah bayinya. Kalau nggak punya tanggung jawab, zikir wirid nggak jadi masalah. Di rumah, di kamar kunci, nggak punya tanggung jawab. Ya, itu nggak jadi masalah mati odewi, kan begitu ya. Tapi kalau kamu punya tanggung jawab, nggak boleh begitu. Syariatnya berbeda. Syariatnya kamu harus berikhtiar yang secara zahir ada hitungan benernya. Maka ikhtiar yang dilakukan adalah Allah perintahkan, goyangkan batang korma. Digoyangkan. Jadi bukan disuruh doa tok, tapi disuruh menggoyangkan. Walaupun menggoyangkan ini tidak masuk akal gitu. Tidak masuk akal. Yang penting aksi. Karena yang memberi Allah. Yang memberi Allah. Aksinya ada. Ya enggak goyang. Batang korma kok. Ya enggak goyang. Tapi hasilnya sesuai janji ilahi. Berjatuhan. Dan yang jatuh itu dipilihkan sama Allah. Yang dimakan enak. Kalau mungkin kita metik sendiri ya, pelem tuh ya, kita ya apa, dipangan kecut gitu kan ya. Ini Allah pilihkan yang dimakan makan enak. Ini 3 contoh nyata di dalam Al-Quran bahwasanya aksimu tidak menentukan hasilmu. Hasil itu murni kekuasaan Allahu Rabbi. Makanya jangan batasi kuasa Tuhanmu dengan pola pikirmu. Lepaskan saja, yang penting saya ikhtiar. Aksi. Makanya setelah minta tadi pesawat, mulai tulis aksinya. Yang bisa jual tempe. Misalnya, jaga parkir. Betul kan ya? Jaga parkir. Mulai browsing toh ya. Harga pesawat. Ya, berapa ya? Mulai, yang jet sekian harganya sekian. Jet sekian harganya sekian. Mulai browsing. Iya. Syarat-syarat untuk punya pesawat.
Oh, sewa lapangan terbang itu buat parkir harganya berapa? Oh, pilot itu berapa? Kemudian mulai dipilih, saya pengen beli pesawatnya ini, harganya sekian, ongkos parkirnya sekian, detil semua. Jadi saya butuh uang sekian puluh atau mungkin ratus miliar. Mulai ngomong, kawan-kawan, ini mimpiku, sholawatin ya. Baru ngomong gitu. Jangan gak jelas, saya mau beli sholawat, tolong mau beli pesawat, tolong sholawatin ya. Pesawat mana? Itu mainan tuh ya. Pesawat yang mana? Garuda, iya pesawat yang mana? Kamu beli pesawat yang mana yang jelas, detil, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian aksi. Ini kan contoh yang gak masuk akal, tapi semua bisa masuk akal. Karena masuk akal gak masuk akal itu bukan kalimat, tapi data. Kita bicara data. Datanya yang kita percaya itu yang nyata. Data kalau nggak nyata jangan dipercaya. Data yang jelas-jelas nyata itu ada dalam Al-Quran, nggak mungkin salah. Kamu percaya sama data dari berita, dari laporan manusia. Tapi data dari Al-Quran kok kamu nggak percaya, kan aneh. Mukmin kok nggak percaya data dari Al-Quran. Data dari hadis Nabi Muhammad SAW. Tuh tunanetra yang datang menghadap Nabi. Ya, minta matanya disembunyikan dari tunanetra. Minta seperti itu. Nggak masuk akal tuh. Namanya mata tunanetra ini ya harus operasi, ganti kornea, macam-macam banyak ya. Kecuali kalau tunanetranya karena stres, ya psikologis itu memang disembuhkannya nggak dengan obat itu, jiwanya disembuhkan, nanti matanya bisa melihat biidznillah insyaallah. Tapi ini enggak, ini memang karena tunanetra bukan karena psikologis. Sembuhnya dengan apa? Disuruh ikhtiar, ikhtiarnya sholat hajat, kemudian angkat tangan berdoa. Hasilnya apa? Sembuh biidznillah, bisa melihat lagi. Itu data dalam hadis, data dalam kehidupan para ulama, orang-orang yang soleh. Ya, atau data dalam kehidupan para pecinta ulama. Saya ini ulama belum, tapi kalau nyintai ulama iya. Insya Allah masuk daftar itu, amin. Ya, mencintai ulama iya. Baru saya ini mencintai ulama, hal-hal yang nggak masuk akal, ya, nggak masuk akal, tapi Allah kasih. Tapi dengan syarat saya mau beraksi. Makanya setiap kali saya pengen sesuatu, saya mulai dengan apa? Minta sama Allah, dan mintanya nggak pernah berhenti. Setelah itu saya beraksi. Aksinya contoh, misal waktu mau beli ini ya, aksinya temboknya saya tulisi dulu. Tanah di balik tembok ini insya Allah akan kami beli. Doakan, cek itu. Masih ada insya Allah kalau di dunia maya, jejak digitalnya insya Allah masih ada, foto-fotonya masih ada. Mulai begitu. Termasuk Ustadz Iis misalnya. Ya, Ustadz Iis itu kalau pengen gitu ya, tidur mulai dengan nundukkan kepala. Itu misal, cuman contoh. Misal, itu mulai aksi. Hasilnya ternyata melek ya, berarti gagal. Sempat tidur enggak Ustadz? Oh berarti berhasil ya, sempat tidur. Ya berarti berhasil. Monggo diunjuk. Iklan. Alhamdulillah. Jelas semuanya? Jadi dimulai dengan aksi. Tahap yang keempat, ini paling penting. Jangan nunggu hasil. Jangan nunggu hasil. Ini paling berat. Banyak orang sampai 1, 2, 3 berhasil. Tahap 4 ini gagal. Kenapa? Nunggu hasil. Nunggu hasil itu orang yang sudah gagal sejak awal sebetulnya. Karena kalau orang nunggu hasil berarti yang pertama tadi bismillahnya salah. Kalau udah bismillah itu kamu harus yakin 100% pasti berhasil. Kalau udah bismillah. Jadi kalau kamu masih ngomong begini, kok belum kabul ya? Kapan ya? Tanda-tandanya kok belum ada ya? Padahal tadi malam sholat hajat saya udah kenceng loh zikirnya. Bahkan hasbunullahnya itu saya paling banter. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bengok lah aku ya. Tanda-tandanya kok belum muncul ya? Kok belum muncul ya? Ini berarti di nomor 4 gagal dia. Orang yang betul-betul yakin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak pernah nunggu hasil. Judulnya adalah menikmati proses.
Jangan menunggu hasil, tapi menikmati proses. Jadi prosesnya dinikmati. Proses dia berdoa, proses dia bekerja, ya, proses dia bekerja, proses dia ngumpulin data dan lain sebagainya. Dan semua itu dilakukan dengan senang. Proses itu dilakukan dengan senang. Kenapa dengan senang? Karena bismillah. Minta sama Allah, dengan Allah, oleh Allah, untuk Allah. Kalau udah seperti itu, senang hatinya. Kenapa? Apapun yang ditemui dalam proses, proses itu bukan masalah, tapi jalan menuju hasil. Jalan menuju hasil. Dan hasil yang kamu inginkan sudah jelas. Gak mungkin Tuhanmu mendustaimu. Ud'uni astajib lakum. Minta sama aku, pasti aku kabulkan yang kamu minta. Kalau udah dengar begini, rasanya hidup itu mudah atau susah? Rasanya hidup itu mudah atau susah? Kenyataannya? Mudah. Bahkan jauh lebih mudah. Lah yang membuat hidup itu jadi susah karena kita enggak praktekin yang ini. Betul enggak? Kita praktekin ilmu yang lain. Dengan segala hormat, yang kita praktekan ilmu yang lain, bukan ilmunya Allah, bukan ilmunya Nabi Muhammad SAW, bukan ilmunya para wali. Saya enggak paham, sudah berapa puluh tahun, belas tahun kita ini diracuni ilmu yang enggak benar. Kamu mau ini harus begini, mau ini harus begini, kalau nggak begini nggak bisa kamu. Nggak begini nggak bisa kamu. Kamu begini salah kamu. Ini. Pemahaman yang nggak benar. Ilmu itu kalau nggak sesuai syariat Allah Ta'ala, salah. Makanya pertama kali kita harus belajar benar apa syariatnya Allah Ta'ala, sehingga ilmu yang lain itu nanti kalau masuk jadi pelengkap untuk menjelaskan syariat Allah yang kita pahami, agar pemahaman kita lebih luas. Contoh. Ya, kita kalau bicara sahabat ya satu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ini contoh orang yang praktek nggak masuk akal. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ini dipersahabatkan dengan sahabat Nabi di Madinah yang punya kebun kurma terbaik dan istri 4. Dan istrinya cantik-cantik. Sugih kok soalnya. Milih, bojone ayu. Terus Nabi SAW mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan beliau. Maka Abdurrahman bin Auf disamperin saudaranya tadi dan berkata, saudaraku, karena kita udah dijadikan saudara oleh Nabi Muhammad SAW, ulama mengatakan ikatan persaudaraan yang diikat oleh Nabi itu lebih kuat daripada ikatan nasab. Karena Nabi di atas segalanya. Ya, Nabi di atas segalanya. Kita udah jadi saudara. Maka saya pengen bagi harta saya sama kamu jadi 2. Saya punya kebun kurma ini. Bagi 2, kamu pilih dulu yang kamu suka, sisanya buat saya. Pilih yang kamu suka, sisanya buat saya. Saya punya istri 4. Pilih yang kamu suka, 2, sisanya buat saya. Katanya tadi sahabatnya, nanti akan saya sampai masa idahnya selesai, tinggal kamu nikahin. Dan istrinya sami'na wa ta'na, itu saudara kamu di jalan Allah karena Nabi yang persaudarakan berarti juga saudaraku. Jadi enggak ono nafsu wedok-wedok saiki nu gak ono. Nafsu lanang-lanang saiki yo gak ono. Padha wae ini manusia-manusia luar biasa. Tapi jangan kamu praktekkan sama istrimu kalau kamu bosen. Ya, Dek ya, kamu tak sedekahkan ke temanku ya. Ngawur kamu. Ini namanya pelanggaran tingkat 2000 ya. Hukumannya cambuk 70.000 kali itu ya. Tidak berperi kemanusiaan ya, dan tidak beradab, melanggar banyak hal dia. Melanggar banyak hal. Itu bisa tuntutan hukuman berlapis itu. Pasal berlapis. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu? Itu kalau kamu jawabnya, wah beneran Mas, Masya Allah. Saya ini dari Mekah berangkat ke Madinah gak bawa apa-apa. Alhamdulillah kok punya dulur baiknya kayak gini. Sugih, bojone ayo sisan ya. Masya Allah, rezeki ini. Makasih. Udah kapan mau dibagi? Ini kalau mas-mas ini begitu. Mas-mas ini begitu. Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tidak masuk akal jawabannya. Sun, pun boten usah katen. Terima kasih, nggak usah seperti itu. Istrimu biar tetap jadi istrimu. Kebun kormamu biar tetap jadi kebun kormamu. Saya minta tolong satu saja. Tunjukkan pasarnya di mana.
tempat jual beli di Madinah ini di mana? Tunjukkan di situ. Saya mau bisnis. Gak duit lebu pasar. Keren ya. Gak punya uang, masuk pasar. Mau kerja, mau cari uang, dan tidak punya uang. Masuk pasar. PD-nya luar biasa. Kata orang mungkin, bodoh ini ya. Tawari enak kok golek rekoso. Tapi jiwa mukmin itu begitu. Jiwa mukmin itu bukan menolak rezeki, bukan. Tapi nggak mau nyusahkan orang lain. Wong belum kepepet kok. Kalau kepepet wajib. Ya kalau kepepet nyawa terancam, sakit, kalau nggak berobat mati, ya itu wajib dia. Kalau nggak punya uang wajib minta tolong sama yang lain yang punya. Subhanallah, masuk pasar. Baru kurang lebih seminggu atau 2 minggu ngadep sama Nabi SAW, kelihatan wajahnya berseri-seri. Maaf ya mas ya, wajah temanten baru tuh kelihatan nyata. Nah kalau kamu nih manten juga enggak. Ya, baru yang enggak, jadi ya wajah-wajah yang ya sebegitulah. Kalau temanten baru tuh wajahnya sumringah. Ya, sumringah gitu. Sehingga Nabi SAW menegur, menyapa. Barusan nikah ya kamu ya? Dijawab, ya Rasulullah SAW. Dapat janda atau gadis? Gadis ya Rasulullah. Wah, maharnya apa? Maharnya apa? Ya ada emas sebiji kurma ya Rasulullah. Baru masuk pasar sebentar udah bisa beli emas biji kurma. Besar tuh saat itu ya. Masya Allah. Karena apa? Yang penting aksi. Gak mikir hasil. Tapi punya cita-cita hasilnya apa? Punya cita-cita hasilnya apa? Lah ini yang gagal dipahami oleh banyak orang. Mentoknya orang itu minta aja takut. Betul ya? Mentoknya orang minta saja takut. Contoh tadi, Mbak tadi karena muridnya santri weekend Ar-Raudhah, gak takut minta. Pesawat. Pede ya. Coba kalau orang lain, kamu hidup ini pengen apa? Ya yang realistis aja lah. Realistis. Mobil. Wah mas, motor saja saya itu kalau beli ngutang aja angsurannya juga gak kebayar. Jadi kalau ya realistis, ya minimal punya motor. Rumah, ya kalau harus ngontrak ya kontrakan yang gak usah gede-gede mas. Penting cukup sama istri anak saya. Beli, ya kalau boleh nyicil ya insya Allah saya tak beli. Bayarnya 30 tahun. Takut, semua dihitung ya, dihitung. Ditanya, kamu mau nikah? Insya Allah, kapan? Ya kalau ada jodohnya Bib. Loh, jodoh kan banyak perempuan di sana. Yang mau sama saya siapa Bib? Loh kok ngomong seperti itu? Kamu laki atau perempuan? Laki Bib. Berarti perempuan banyak yang mau sama kamu. Enggak begitu Bib. Saya ini juga Habib lihat saja tampang saya ini. Mana ada laki-laki yang mau sama saya? Loh ya jelas kalau laki-laki enggak mau sama kamu gitu kan ya. Kalau perempuan kan banyak di sana. Tapi saya kan jelek Bib. Kata wanita itu wajah enggak penting tapi pokok saudara-saudara. Gak penting tapi pokok gitu ya. Noleh nengentangi turu sing disawang kudu enak gitu ya. Yang disawang kudu enak. Tapi jangan putus asa. Wajah saya jelek Habib. Wah wajah jelek gak jadi masalah. Kenapa? Yang menggenggam jiwa manusia Allah Ta'ala. Banyak perempuan cantik itu ya karena nginjak kodok akhirnya ketemu pria-pria jelek dan mau dinikah. Itu guyonnya remaja-remaja itu ya. Kalau ketemu sama perempuan kok suaminya jelek, dia cantik, dik, baru ngijak kodok gitu ya. Kamu habis ngijak kata apa kok? Kamu cantik dapat suami jelek gitu. Itu humornya anak-anak muda. Saya kan sudah nggak muda.